Halo semua, apa ada orang di sana? Tentu aja nggak ada. Jadi hari ini gue lagi nungguin upload YouTube. Semenjak kejadian beberapa hari yang lalu, gue jadi kalau gue upload YouTube itu nggak pernah gue edit sekarang. Jadi total semua gue upload gitu. Dan dulu, jadi waktu itu tuh hmm, gue ngedit video gitu. Padahal ngeditnya tuh cuman apa ya, cuman ngekat doang beberapa beberapa lot gitu kan. Kan kalau kita ngoding itu kan biasanya kita berhubungan dengan loading ya, kayak instalasi gitu kan perlu butuh lama ya, butuh waktu yang lama gitu buat kita install gitu. Kita gak mungkin kan nyuruh si penontonnya nungguin sampai sejam gitu gue install, karena kan gue pakai laptop yang lama kan, jadul gitu. Terus waktu itu kayaknya sekitar setengah jam itu waktu videonya setengah jam gitu. Terus gue edit jadi sekitar 25 menitan. Jadi gue ada beberapa ini yang gue hapus gitu. Dan waktu renderingnya gue perlu waktu 8 jam untuk nge-render 25 menit gitu, 8 jam. Oke, gue nggak apa-apa, 8 jam ya. Gue ingat 8 jam. Jadi paginya, dari pagi itu gua WFA kan tuh, gua dari pagi terus sampai gue pulang kerja jam 5. Nggak pulang kerja juga sih, kan gue WFA gitu. Dan sialnya ketika gue setel, ternyata itu nggak keedit bro, nggak keedit sama sekali. Parah emang tuh. Terus gue selama ini 8 jam itu ngerender ngapain aja gitu, jadi nggak ada editan. Jadi pas gue lihat di, kan gue pakai ini ya, gue pakai apa ya namanya nih, iMovie. Gue pakai iMovie kan, ini gratis ya. Pas gue lihat di sana itu udah keedit, tapi ketika di render dia jadi nggak keedit gitu. Akhirnya gue coba render lagi sekali lagi, terus gue turunin kualitasnya jadi 720 kan. Akhirnya bisa render. Itu gue perlu waktu sekitar 4 jam buat yang 720 itu. Sejak saat itu gue jadi anjir, kok padahal gue cuma motong segitu doang kok jadi lama gitu. Akhirnya sekarang gue kalau bikin video gitu ya udahlah, gue bikin aja terus misalnya 15 menit gitu gue bikin, terus ya udah gue upload aja langsung gue kirim gitu. Dan problem yang kedua adalah gue ini ketika gue bikin video ini kan gue cuman buat gabut-gabut gue kerjaan aja ya. Jadi gue bikin video ini sebenarnya buat gue doang, buat gue sendiri. Tapi kalau yang nonton sih syukur sih. Kalau ini juga termasuk gue ngomong gak jelas kayak gini, kalau ada yang dengerin sih nggak apa-apa sih. Tapi kalau gak ada yang dengerin juga ya nggak apa-apa juga gitu. Jadi karena video-video ini yang oh kan gue ngomongin masalah ya. Oh iya, masalah ini yang waktu gue nge-record itu, jadi ternyata siapa nih, gue pakai apa namanya? Gue pakai QuickTime Player gini buat gue nge-record screen. Dan dia ketika gue klik record, dia ternyata nggak langsung nge-record. Dia nunggu dulu berapa detik gitu. Gue harus nebak-nebak nih. Ini kira-kira udah ke-record belum ya? Udah ke-record belum ya? Gue jadi harus nebak-nebak tuh. Makanya kalau yang video baru-baru gue ini yang kayak pakai Laravel dan Vue, bikin aplikasi manajemen jadwal perjalanan bus, di sana itu dia awal-awal kadang kepotong, kadang juga nungguin dulu, dia nggak ngomong-ngomong. Itu gara-gara itu. Jadi gue harus nebak nih, kira-kira nih udah nge-record belum ya? Emang di ikonnya udah nge-record, tapi kadang kita udah ngomong ternyata pas di style kok kepotong ya. Gitu, jadi lucu aja gitu. Jadi sejak saat itu gue ya udahlah, gue upload aja sekarang. Atau enggak kadang kalau misalnya waktu depan itu terlalu lama gitu, gue editnya di YouTube-nya gitu. Kan ada tuh di studio di YouTube itu. Jadi gue edit di situ, gue potong gitu. Itu mantep ya. Nih, taruh gue cek dulu. Ini gue udah berapa menit ngomong? Udah baru 4 menit. Itu sih yang gue ngomongin. Oh iya, ini gue tuh kan lagi ini ya apa? Gue tuh bikin aplikasi CBT kan. Aplikasi CBT itu ya aplikasi CBT buat ujian gitu. Dan terus itu emang aplikasi lengkap banget kan, lengkap banget. Lumayan lengkap karena di situ ada import pakai doc, Excel kayaknya ada, cuman gue hapus sih fiturnya.
Terus ada banyak lagi sih. Terus dia tuh support sampai 9 tipe soal, banyak lah itu. Terus analisa, ada banyak hal gitu. Dan terus tiba-tiba ada orang yang nggak percaya gue, Mas itu beneran gratis gitu kan. Gue kirim kan di grup PHP marketplace gitu. Dia bilang gitu, pada banyak banget yang nanya, bang ini gratis 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 gitu. Kaget kali ya mungkin, loh kok bisa nih gratis gitu. Dan setelah gue pikir-pikir, gue kayaknya gue kejam gitu. Dari sisi yang satu mungkin diuntungkan gitu, jadi oke ini gue dapat aplikasi gratis nih, enak nih, jadi gue sekolah gue bisa ujian pakai aplikasi yang emang bagus gitu, nggak ngebug, nggak lemot gitu, nggak perlu riset gede, nggak perlu ngapus database kalau misalnya habis ujian. Ya kan aplikasi-aplikasi yang sekarang berjalan itu yang gratis itu kebanyakan kayak gitu, jadi harus dihapus dulu data ujiannya, baru ujian besok bisa lancar gitu. Dan tapi di sisi lain, gue ternyata jahat juga ke orang-orang yang bikin aplikasi CBT yang berbayar gitu. Jadi ada beberapa aplikasi CBT yang berbayar, emang fiturnya nggak terlalu bagus, tapi mereka buat itu berbayar gitu. Dan gue mungkin ya jadi kayak ngancurin bisnis mereka gitu. Jadi gue kayak enak juga sih sebenarnya. Makanya gue pengen kayaknya lebih bagus ini dibikin berbayar gitu, tapi nggak mahal. Entahlah, gue jadi bingung juga sih. Atau kita harus ngelimit fiturnya atau yang lain gitu. Dan gue juga sekarang lagi migrasi bahasa dari si CBT ini. Jadinya kan gue tadinya pakai PHP ya. PHP ini emang cepet gue bikin coding itu. Cepet kan, gue pakai Laravel kan tuh, cepet. Tapi masalahnya adalah dia gak bisa gede-gede banget gitu, banyak-banyak banget, gak bisa kayak gitu. Sebenarnya sih bisa ya, tapi permasalahannya adalah waktu kita koneksi ke database. Jadi nanti mungkin gue bahas ya masalah, sebenarnya banyak juga sih yang udah bahas gitu, masalah pull connection. Jadi kan setiap satu request di user itu, misalnya user A gitu, user A ini nge-request ke database gitu, atau nge-request ke PHP kita, terus PHP kita kan bikin sebuah koneksi kan, koneksi ke database. Nah, koneksi ini itu perlu berapa megabyte RAM gitu ternyata buat satu orang doang. Misalnya koneksi misalnya ada 10 orang, dia ngelakuin satu query barengan gitu. Nah, dia tuh sebenarnya nggak bikin satu koneksi, dia bikin barengan. Misalnya dia 30 orang ya, berarti 30 koneksi dibikin. Dan itu perlu RAM gede banget gitu. Makanya dari sini kita perlu full connection, dimana jadi kita limit gitu. Misalnya kita buat sebuah full connection yang mana koneksi yang ada hanya boleh maksimal 200. Jadi kalau nanti ada 200 maksud saya orang yang ke 201 dia ngelakuin request, lalu dia minta untuk membuat koneksi, dia nggak bakal dibikin, dia bakal nungguin dulu sampai koneksi itu kosong. Misalnya tiba-tiba sekarang koneksi yang satu udah habis nih, jadi tinggal 199, jadi 159 gitu kan, kurang satu kan ke 200 gitu, jadi itu bisa masuk gitu. Nah, itu lebih bagus daripada kita ngelakuin semua direct bikin satu koneksi yang sama gitu. Dan di PHP ini nggak dukung, sebenarnya bisa tapi agak ribet caranya. Dan di kantor gue juga kan gue pakai Java ya, kantor gue tuh pakai Java, itu dia pakai, udah pasti sih setiap aplikasinya pakai full connection gitu. Apalagi itu kan aplikasi perbankan, banyak yang request hal atau data yang sama gitu. Dan apalagi kita juga harus ngehalau orang yang bener-bener attack kan gitu. Itu kalau misalnya dia ngelakuin request yang sama, itu bisa mati langsung servernya. Kayak kasus punya gue waktu itu, gue pernah buat juga tuh, RAM-nya sih kecil ya, cuman 4 MB itu, 4 MB, 4 giga gitu. Tapi ketika dia di request sama banyak orang itu request langsung barengan, dia langsung mati tes gitu. Padahal kalau misalnya kita nggak barengan kayak gitu kan, waktu itu stress test kan, langsung mati dia. Pas kita cobain di user beneran gitu, dia nggak mati dia di waktu di user yang sama-sama 400 orang kayak gitu.
Jadi itu ngaruh banget di masalah full koneksi ini. Nah, gue pengen migrasi ke Golang gitu. Karena dia juga support, selain dia emang cepat, konkurensinya ada, dan juga dia ada Goroutine yang emang thread-nya kecil gitu. Dia juga support full connection. Jadi gue bakal migrasi si CBT ini ke sana. Nggak semua sebenarnya, nggak semua service. Nanti gue bakal pecah sih, palingan pecah beberapa service. Yang jelas nih yang service yang ujian ini kan karena emang dia dari awal independen, jadi gue bisa tarik keluar duluan gitu, jadi bisa pakai Golang duluan. Dan yang lainnya gue bakal rencanain pakai Java sih sebenarnya, karena yang kayak kan di sini tuh ada dua ya, ada yang admin dan siswa ya. Yang admin tuh sebenarnya dia nggak perlu kecepatan banget ya, karena admin ini kan nggak banyak banget gitu, maksimal palingan 10 atau nggak 30 gitu. Dan begitu pun mereka nggak akses barengan biasanya kan, misalnya mereka tuh satu-satu kan. Jadi kalaupun kita ngelakuin tanpa full connection juga nggak masalah sebenarnya. Tapi masalahnya itu yang di siswa itu. Jadi ya itu sih soal full koneksi. Jadi ya itu yang gue omongin gitu. Terus gue juga lagi bikin ini playlist Golang ya. Gue pengen bikin Golang gRPC playlist ini udah jadi satu video sih sebenarnya. Tapi ini sebenarnya buat gue ingetin diri gue sendiri aja sih. Jadi kadang kalau gue bikin video itu kan gue nginget diri gue sendiri ya. Jadi gue harus inget nih, ini caranya gini gitu. Jadi gue gampang ingat gitu ketika gue bikin video. Kalaupun ada yang nonton ya bagus gitu, kalaupun gak ada yang nonton gak apa-apa juga gitu. Terus iya gue juga gue lupa mulu nih bikin beberapa series buat yang Spring Boot, yang coba-coba Spring Boot. Sebenarnya banyak sih yang pengen gue bikin, tapi gitulah, gue jadi kadang gue gak mood gitu, kadang gue mageran gitu. Jadi kadang kan kita ngebawa kerjaan dari kantor itu bukan gak bener-bener plong gitu. Misalnya kita udah habis nih jamnya, emang nggak boleh kerja lagi kan setelah pulang ke sekolah sih, pulang dari kantor. Tapi kalau misalnya kerjaan itu kira-kira membebani kita, itu pasti kita bakal kepikiran terus gitu. Jadi kita mau ngapain juga nggak tenang juga gitu. Gitu sih sebenarnya. Oke ya. Jadi itu aja sih sebenarnya yang pengen gue omongin soal ini, soal ini. Oke, bye semua. Semoga hari kalian semua menyenangkan, termasuk saya. Dan jangan lupa terus konsisten untuk belajar banyak hal. Dan jangan lupa terus membagikan ilmu kalian, karena ilmu kalian juga didapatkan dari orang lain. Dan orang lain itu juga mendapatkan ilmunya dari orang lain juga. Jadi terus belajar, terus mengajarkan orang. Gak apa-apa belum jago, tapi kalau ilmunya ada, setidaknya kasih tahu orang yang tersesat. Oke, semoga di sana ada orang. Makasih semua.